Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita kaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, melanjutkan pembicaraan kita tentang malaikat. Ada beberapa gambaran sifat fisik dari malaikat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam potongan-potongan ayat Al-Qur'an, demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, malaikat punya sayap. Ada di antara malaikat itu yang punya sayap 2, 3, 4 atau lebih. Bahkan malaikat Jibril punya 600 sayap. Ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam potongan ayat pada surat Fatir pada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan. Malaikat mempunyai sayap 2, 3, 4. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah menambahkan pada penciptanya itu apa saja yang dia kendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya malaikat itu punya sayap. Kalau di dalam kehidupan kita kenal makhluk Allah yang bernama burung yang punya sayap yang bisa terbang. Hanya ada 2 sayap burung, kanan dan kiri. Ternyata malaikat itu kata Allah Subhanahu wa taala punya sayap 2, 3, 4. Bahkan malaikat Jibril punya sayap 600. Bagaimana kita bisa membayangkan tentang keberadaan malaikat yang punya sayap itu? Burung yang kita kenal di dalam kehidupan kita, ada burung yang bisa terbang jauh karena memang ya sayapnya kuat dan kokoh, dan ada burung yang kita katakan burung kecil, kekuatannya demikian terbatas. Malaikat Allah Subhanahu wa taala punya sayap. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang saya muliakan, malaikat itu demikian sangat indah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu di dalam menggambarkan tentang malaikat Jibril yang di dalam potongan ayat pada surat An-Najm ayat ke-5 dan ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Muhammad itu diajari oleh malaikat dalam kurung Jibril yang demikian sangat kuat. Dzu mirrah, dia mempunyai penampilan yang demikian sangat indah. Fastawa, kemudian dia itu punya kedudukan. Para jamaah yang saya muliakan, Ibnu Abbas mengatakan dzu mirrah itu adalah dzu manzarin hasanin, punya penampilan yang demikian sangat bagus. Qatadah berkatakan
dzu khuluqin tawil hasan, yang punya akhlak yang demikian sangat baik. Ada juga yang mengatakan dzu mirrah itu adalah dzu quwah, yang mempunyai kekuatan. Tapi Ibnu Abbas mengatakan dzu mirrah itu punya penampilan yang demikian sangat bagus. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, betapa gambaran malaikat dikatakan demikian indah, demikian bagus di dalam penampilannya, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Yusuf. Para jamaah yang saya muliakan, kalau malaikat demikian sangat indah, sangat menakjubkan, kebalikan dari malaikat ada syaitan yang demikian sangat jelek, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Nah, cerita tentang Nabi Yusuf yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika istri pembesar yang ada mengundang wanita-wanita untuk menyaksikan bagaimana Yusuf dengan kegantengannya, itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Yusuf pada ayat ke-31. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Tatkala mereka melihat Yusuf yang ditampilkan ketika itu oleh istri sang pembesar, mereka demikian terkesima. Tanpa mereka sadari, mereka memotong, menyayat tangan, jari yang ada, dan mereka wanita itu mengatakan hasya lillah, ya Allah, ma hadza bashara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat yang demikian sangat mulia. Para jemaah yang saya muliakan, karena orang-orang demikian merendahkan istri sang pembesar, tergila-gila dengan seorang pemuda ganteng dalam kurung Yusuf, maka istri sang pembesar itu ingin membuktikan betapa orang-orang dalam kurung perempuan pasti akan takjub, terkesima melihat gantengnya Yusuf. Disitulah dia undang wanita-wanita yang ada, dikatakan sembari dengan buah-buahan dan ada pisau di tangan, sambil makan buah, ngupas buah, Yusuf ditampilkan. Wanita-wanita itu demikian melihat Yusuf, memperhatikan. Ternyata Yusuf demikian sangat ganteng dan mereka tidak sadar, ternyata mereka menyayat tangan yang ada, jari yang ada sehingga terluka. Dan wanita itu mengatakan hasya lillah, ya Allah, ma hadza bashara, ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Karena gantengnya Yusuf ketika itu. Jadi Yusuf itu ganteng dan malaikat yang ada itu ganteng-ganteng. Para jemaah yang saya muliakan, gambaran kegantengan malaikat yang lain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an adalah ketika malaikat-malaikat Allah datang kepada Nabi Lot di dalam bentuk pemuda yang ganteng-ganteng. Orang-orang pada masa kaum Nabi Lot itu orang homo, demikian gila terhadap pemuda yang ganteng-ganteng sehingga mereka demikian menerobos dan mendobrak rumah Nabi Lot ketika itu, karena dikasih tahu ada pemuda ganteng-ganteng yang datang kepada Nabi Lot. Ya itu dia, ganteng-ganteng. Jadi para jemaah yang saya muliakan, itu gambaran tentang malaikat yang demikian sangat indah, sangat ganteng dengan berbagai kelebihannya, sehingga manusia mengatakan yang demikian indah, yang demikian ganteng, itu yang dikatakan cerita tentang Nabi Yusuf tadi, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Yang ketiga para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa tentang keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, secara khusus Nabi SAW menyebutkan tentang malaikat Jibril.
Para jamaah yang saya muliakan, Nabi memberikan gambaran kepada kita bahwasanya nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu ada mirip dengan orang-orang. Nabi menggambarkan seperti demikian. Nabi, rasul Allah yang ada kemiripan dengan orang-orang, dalam kurung ya, dengan sahabat Nabi yang ada ya bersama dengan Nabi ketika itu. Di dalam hadis sahih yang berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim, ada juga riwayat At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, urida alayya al-anbiya, disodorkan, ditampilkan kepada saya nabi-nabi, fa idza Musa darbun minar rijal ka'annahu min rijali Shanu'ah. Musa ya seperti orang-orang yang ada, sepertinya dia itu seperti orang Shanu'ah. Shanu'ah suatu ya bangsa yang ada ketika itu. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabhan Urwah ibn Mas'ud. Saya lihat Nabi Isa bin Maryam, ternyata yang paling mirip ketika saya lihat Isa itu seperti sahabat Urwah bin Mas'ud, kata Nabi. Wa ra'aitu Ibrahim salawatullah alaih fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabhan sahibukum. Saya lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ternyata yang paling dekat kemiripan ketika saya lihat Nabi Ibrahim itu ya seperti sahabat kalian ini, maksudnya seperti saya, kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW memberikan gambaran ada kemiripan dari nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan ketika itu adalah ya dengan sahabat-sahabat Nabi. Nah, para jamaah yang saya muliakan, itu kata Nabi SAW, yang namanya Musa itu seperti seseorang dari orang-orang Shanu'ah yang ada. Isa itu ya miripnya seperti sahabat Urwah bin Mas'ud. Sementara Ibrahim ya mirip seperti saya, kata Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan seperti demikian. Nah, terkait dengan Jibril, para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shibhan Dihyah. Saya lihat Jibril, ternyata ketika saya lihat yang paling mirip dengan malaikat Jibril itu adalah sahabat Dihyah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi atau Al-Kilabi, seorang sahabat Nabi yang demikian sangat ganteng. Para jamaah yang saya muliakan, selalu saja Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa sahabat Dihyah. Sahabat-sahabat menduga Nabi ngobrol dengan sahabat Dihyah, ternyata itu malaikat Jibril. Jadi Nabi SAW menggambarkan seperti demikian, betapa gambaran apakah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ya dengan malaikat dalam kurung Jibril yang digambarkan oleh Nabi SAW. Jibril itu mirip sahabat Dihyah, kata Nabi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi atau Al-Kilabi. Itu yang keempat, para jamaah yang saya muliakan, keberadaan malaikat itu punya posisi-posisi, punya tingkatan-tingkatan, seperti yang tadi ya kita kemukakan. Malaikat itu ada yang punya sayap 2, 3, 4 bahkan lebih. Bahkan malaikat Jibril punya 600 sayap. Itu terkait dengan fisik malaikat. Sementara dari sisi yang namanya kedudukan, beda-beda antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang demikian sangat banyak itu. Para jemaah yang saya muliakan, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat As-Saffat pada ayat ke-164 menyebutkan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada di antara kami malaikat yang ada kecuali dia punya posisi yang demikian diketahui, yang demikian dimaklumi. Para jemaah sekalian, itu malaikat yang tertinggi
yang paling mulia dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat Jibril. Kalau di antara nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling terhormat dari sekian banyak nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, sayyid, pimpinan dari nabi-nabi Allah yang ada, pimpinan dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang ada, Nabi Muhammad. Para jemaah saya muliakan, dari sekian banyak malaikat, malaikat Jibril yang paling mulia, paling tertinggi, dan itu dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam potongan ayat pada surat At-Takwir pada ayat ke-19 dan 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kata-kata Rasul yang demikian sangat mulia. Rasul yang ada di sini adalah malaikat, karena Allah Subhanahu wa taala punya Rasul dalam kurung utusan. Apakah Rasul utusan dari jenis manusia, demikian juga Rasul dalam kurung utusan dari jenis malaikat. Dan ini ayat menjelaskan tentang Jibril. Al-Quran itu adalah kata-kata Rasul yang mulia, Jibril maksudnya, karena Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Jibril yang ada, dzi quwwah, dia punya kekuatan yang demikian sangat hebat. Inda dzil arsy makin, di sisi Allah yang punya arash, dia punya kedudukan. Para jemaah yang saya muliakan, kalau untuk menghancurkan Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat Jibril. Makanya orang-orang Yahudi nggak suka dengan malaikat Jibril dan mereka katakan itu musuh kami. Mereka lebih suka dengan malaikat Mikail yang membawa rezeki, yang membawa kebaikan-kebaikan. Mereka menilai yang namanya Jibril itu malaikat yang selalu menghancurkan, karena memang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah saya muliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Jibril. Jibril itu mulia, punya kekuatan yang demikian sangat hebat. Inda dzil arsy makin, dia di sisi Allah yang punya arash, mempunyai kedudukan terhormat, mempunyai kedudukan mulia. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril itu adalah malaikat Allah yang paling terhormat dan mulia dari sekian banyak malaikat yang ada. Para jemaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya malaikat yang ikut mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar itu adalah malaikat yang demikian sangat mulia. Di dalam hadis sahih Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' menyebutkan anna Jibril ja'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata Jibril, ma ta'udduna ahla Badar fikum. Menurut kalian orang-orang yang ikut perang Badar, sahabat yang ikut dalam perang Badar itu bagaimana? Kata Nabi, min afdalil muslimin. Sahabat yang ikut perang Badar itu adalah kaum muslimin yang paling utama, paling mulia. Para jemaah yang saya muliakan, kemudian Jibril bilang, wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Demikian juga malaikat-malaikat yang ikut dalam perang Badar, mereka mulia, terhormat. Nabi ditanyai oleh Jibril seperti itu, menurut kamu Muhammad, itu sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu bagaimana? Mereka adalah kaum muslimin yang demikian sangat mulia, sangat utama. Kata Jibril menimpali, demikian juga malaikat yang ikut dalam perang Badar, mereka mulia, mereka terhormat. Nabi SAW sangat memuliakan sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar, karena perang Badar itu adalah perang pertama yang terjadi yang membuktikan kesiapan dari sahabat-sahabat
untuk berperang, berkorban, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah, perang pertama. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi yang hanya punya kekuatan sekitar 313 orang pasukan melawan sekitar 1000 pasukan dengan perlengkapan yang demikian lengkap, dan mereka sudah demikian berpengalaman dalam perang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi bersama dengan sahabatnya, karena Nabi didukung oleh pasukan malaikat yang diturunkan oleh Allah. Dan malaikat Jibril mengatakan, malaikat yang ikut dalam perang Badar bersama dengan Nabi SAW adalah malaikat yang demikian sangat mulia. Ini hadis Nabi SAW. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, yang kelima, malaikat itu tidak punya jenis laki perempuan, gak ada jenisnya, apa dia laki atau perempuan, tidak ada jenisnya. Kenapa? Karena malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Tapi di dalam penampilan malaikat, diceritakan di dalam ayat, diceritakan di dalam hadis Nabi SAW, malaikat selalu tampil dalam bentuk laki-laki. Ya, kita dapatkan cerita itu dari Al-Quran. Itu tadi yang saya singgung, ketika malaikat datang kepada Nabi Lut berupa pemuda ganteng-ganteng. Maryam kaget ketika di dekat kamarnya ada laki-laki. Malaikat yang memberitahu bahwasanya dia akan hamil. Demikian juga cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seorang yang datang dengan pakaian yang serba putih, namun gak ada bekas bahwasanya dia baru dari suatu perjalanan jauh. Demikian akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya kepada Nabi tentang iman, Islam dan ihsan. Malaikat ketika itu mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Muhammad, coba kamu cerita kepada saya tentang iman. Kata Nabi, "Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah Subhanahu wa taala." Kau beriman kepada Allah, Rasul, kitab, hari akhirat, ya, malaikat, dan ya baik dan buruk itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya rukun iman. Akhbirni anil Islam. Coba kamu cerita kepada saya tentang Islam. Nabi mengatakan, "Antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila." Kau bersyahadat la ilaha illallah, kau tegakkan salat, kau bayarkan zakat, kau puasakan Ramadan, dan kau haji ke Baitullah kalau memang kamu mampu berangkat ke sana. Ya. Setiap kali Nabi menjawab, dia mengatakan, "Sadaqta, benar engkau." Sehingga sahabat-sahabat tertanya-tanya, siapa orang ini? Sampai kepada ihsan. Muhammad, coba cerita kepada saya tentang ihsan. Nabi mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kau beribadah kepada Allah sepertinya kau melihat Allah. Kalau kau tidak lihat Allah, yakin kamu bahwasanya Allah melihat engkau. Dia mengatakan, "Benar kamu." Sampai akhirnya tanya tentang hari kiamat. Nabi bilang, yang ditanya nggak lebih tahu dari yang menanya. Setelah dengan beberapa pertanyaan berikutnya, kemudian malaikat itu berangkat. Nabi bilang, "Sahabat, tahu kalian siapa yang datang tadi?" Kata sahabat, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Itu malaikat Jibril yang sengaja datang kepada kalian mengajarkan agama ini. Muncul dalam bentuk manusia laki-laki. Nah, para jemaah yang saya muliakan, seperti itulah keberadaan malaikat. Tidak ada jenisnya, karena memang gak punya nafsu, tidak punya keinginan-keinginan. Tapi di dalam penampilan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu selalu tampil dalam bentuk laki-laki. Para jemaah yang saya muliakan, orang-orang musyrik Mekah
yang gak suka dengan anak perempuan menyebutkan malaikat itu adalah putrinya Allah, anak perempuan Allah. Itu saking gak sukanya orang-orang musyrik Mekah dengan anak perempuan. Para jemaah yang saya muliakan, diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana seseorang ketika punya anak perempuan, saking gak sukanya anak perempuan yang masih kecil itu ditanam hidup-hidup. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Kalau seseorang di antara mereka dikasih tahu, "Hei, lahir anak kamu perempuan." Ya, wajahnya menghitam, menahan kemarahan. Apakah dia akan pelihara anak itu dengan kinaan atau akan jadi tanamnya hidup-hidup? Terjadi dahulu itu. Nah, para jamaah yang saya muliakan, orang musyrik Mekah nggak suka dengan anak perempuan. Nah, mereka katakan bahwasanya malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya kata-kata mereka saja yang tidak ada dasar yang bisa membenarkan, karena nggak suka mereka saja, sehingga mereka mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan mintakan pertanggungjawaban dari orang-orang musyrik Mekah yang mengatakan bahwasanya malaikat itu perempuan, dalam kurung anak-anak Allah, putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah katakan di dalam potongan ayat pada surat Az-Zukhruf ayat ke-19, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Mereka menjadikan malaikat, yang malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, mereka katakan malaikat yang hamba Allah itu perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, akan dicatatkan kesaksian mereka, perkataan mereka yang mengatakan malaikat itu perempuan, dan mereka itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, di dalam surat As-Saffat pada ayat ke-149 sampai 156, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam potongan ayat itu, fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Coba tanya mereka itu, apa Tuhan kamu punya anak perempuan sementara mereka itu punya anak laki-laki? Karena mereka nggak suka dengan anak perempuan. Am khalaqnal malaikata inathan wahum syahidun, apakah ketika kami menjadikan malaikat itu perempuan seperti kata mereka, mereka hadir, mereka tahu, mereka melihat, mereka bersaksi? Bilang gitu, apa mereka hadir, tahu? Ala innahum min ifkihim la yaqulun, ketahui sesungguhnya mereka itu dengan kebohongan yang mereka katakan. Waladallah wa innahum lakadzibun, mereka katakan Allah punya anak, mereka itu bohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Astafal banati 'alal banin, apakah Allah memilih anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun, ada apa kalian punya kesimpulan seperti itu? Afala tadhakkarun, apakah kalian gak sadar? Am lakum sultanun mubin, atau kalian punya bukti yang nyata, dalil atas pembenaran apa yang kalian katakan itu? Marah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang saya muliakan, seperti itu karena mereka nggak suka dengan anak perempuan, mereka katakan malaikat itu putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, karena Allah nggak punya anak, Allah nggak punya istri, Allah sendiri satu-satunya, dan Allah tidak pernah butuh kepada makhluk yang ada. Beda dengan manusia, manusia laki butuh perempuan untuk dijadikan istri, hidup dalam rumah tangga. Perempuan butuh laki, suami, untuk menjadi teman di dalam kehidupan. Iya, manusia membutuhkan.
Tapi kalau Allah yang mereka katakan seperti demikian, itu kata Allah Subhanahu wa taala hanya kebohongan. Dan itu yang mereka katakan karena mereka yang gak suka dengan anak perempuan, maka orang-orang musyrik Makkah itu mengatakan malaikat itu putrinya Allah. Bohong, tidak benar. Itu tadi yang kita katakan, malaikat nggak ada jenis laki dan perempuan. Malaikat ya seperti itu, dan ya mereka nggak pernah dengan apa yang ada di dalam kehidupan manusia-manusia yang ada. Para jamaah yang saya berikan, poin yang keenam, malaikat nggak makan nggak minum, nggak makan nggak minum, nggak seperti kita butuh makan butuh minum. Cerita bagaimana malaikat yang nggak makan nggak minum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Nabi Ibrahim menjamu tamu-tamunya. Nabi Ibrahim demikian menghormati tamu, kemudian menghidangkan hidangan. Ternyata malaikat yang datang itu nggak bisa makan karena memang mereka nggak makan. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah datang kepada engkau Muhammad berita tamu Ibrahim yang mulia itu? Idzakhalu alaihi faqalu salama, ketika mereka datang kepada Nabi Ibrahim mereka mengatakan salam. Qal, kata Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun, salam untuk kalian hai kaum yang saya gak kenal kamu. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin, dia segera kepada keluarganya, kemudian dia datang membawa anak sapi yang gemuk, ya dalam bentuk hidangan makanan yang tadi ia disembelihkan untuk menjamu tamu. Faqarrabahu ilaihim, hidangan yang ada disodorkan kepada tamu-tamu malaikat. Qal, kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, gak makan kalian? Fa'aujasa minhum khifah, menjelinap rasa takut pada diri dari Ibrahim ya terhadap mereka itu. Qalu, kata malaikat yang ada, la takhaf, kamu gak usah takut. Wa basyaru bi ghulamin alim, malaikat yang datang ngasih tahu kepada Nabi Ibrahim bahwasanya dia akan punya anak yang alim, dalam kurung Sarah istri Nabi Ibrahim akan hamil dan punya anak, yaitu Nabi Ishak. Nah, para jemaah yang kan malaikat nggak bisa makan karena memang nggak ada ya nafsu dan keinginan untuk makan itu. Kemudian yang terakhir para jemaah yang saya muliakan, malaikat tidak pernah bosan dan tidak pernah merasa capek dengan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, mereka selalu bertasbih di waktu malam dan di waktu siang. Mereka enggak pernah merasa lemah, merasa ya bagaimana gitu. Ini potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-Anbiya pada ayat ke-20. Pada potongan ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falladzina 'inda rabbihim yusabbihuna lahu bil-lail wan-nahar wa hum la yas'amun, malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu mereka bertasbih di waktu malam dan siang, dan mereka enggak pernah bosan, enggak pernah bosan, enggak pernah merasa bagaimana, enggak pernah merasa lemah, enggak pernah merasa diberati. Itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan semua tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Para jemaah yang saya muliakan, sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menugasi malaikat untuk mencabut nyawa manusia, nggak pernah malaikat salah dalam mencabut nyawa manusia. Kalau kita bayangkan dari sekian yang sudah demikian kritis, malaikat tahu ini yang harus berangkat dulu, ini yang harus berangkat dulu, nggak pernah salah. Dan mereka siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugas masing-masing, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah durhaka kepada Allah dan mereka siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah
kepada mereka. Para jamaah yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan kepada kita, apakah itu di dalam ayat, demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasannya. Berikut mari, barangkali ada hal-hal yang akan kita bicarakan lebih lanjut terkait dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Monggo untuk disampaikan. Tafadhal. Apa pertanyaan? Monggo Pak. Mari Pak Nurdin. Gambaran malaikat penjaga surga dan neraka itu sama seperti kita akan bahwa malaikat penjaga neraka itu sama. Ya, memang Allah sengaja menjadikan malaikat penjaga surga lemah lembut, penuh kasih sayang, sementara malaikat penjaga neraka itu keras, kasar, kejam, bengis. Memang iya. Nanti akan kita lihat, ya seperti itu. Ya, sepertinya yang namanya malaikat penjaga neraka itu memang sudah dibuat oleh Allah seperti itu. Kalau boleh kita katakan keras, kejam, demikian menampakkan kekerengannya, ya memang iya, supaya tahu itu orang-orang yang masuk neraka itu bahwasanya mereka akan dihukum dan disiksa oleh Allah dengan malaikat yang seperti itu. Ya betul, nanti kita akan sampai kepada gambaran tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka. Monggo berikutnya, selanjutnya, monggo Pak. Ya. Iya. Kemudian jumlah malaikat masing-masing kayak Jibril, kayak malaikat yang jaga manusia tadi itu, dan porsinya sendiri atau bagaimana? Atau malaikat Jibril juga banyak atau cuma saja? Ya, malaikat-malaikat yang ada yang kita kenal dengan nama-namanya itu kepalanya itu. Jadi kalau sebut Israel umpamanya, pimpinan dari malaikat pencabut nyawa. Anak buahnya banyak. Jadi kalau ada kematian massal umpamanya, ya malaikat Israel itu atau malaikat maut itu yang menjadi komandannya, anak buahnya banyak. Ya sehingga kan ya seperti umpamanya terjadi tsunami, kan ribuan manusia yang mati, dan malaikat itu demikian sergap, cepat, cekatan, kemudian ya mencabuti nyawa-nyawa manusia yang memang harus mati di dalam suatu bencana umpamanya. Israel satu kepala malaikat pencabut nyawa, sementara anak buahnya banyak. Itu gambarannya, memang banyak sekali. Di dalam potongan ayat para jamaah yang saya muliakan, nanti kita bisa lihat Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah itu selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sangat banyak sekali. Nanti gambaran betapa banyaknya malaikat itu akan bisa kita kemukakan dalam keterangan berikut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Moga Pak. Saya ingin tahu apa bedanya jin, syaitan, iblis. Ya. Saya dalam menjawab pertanyaan seperti itu, saya selalu mengandalkan hadis Nabi SAW yang menyebutkan malaikat diciptakan dari cahaya berupa makhluk. Jin diciptakan oleh Allah dari api berupa makhluk. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Inilah tiga makhluk Allah yang berakal. Yang berakal. Nah para jamaah yang saya muliakan, ketika dipertanyakan iblis, ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia jenis jin. Dia melawan perintah Allah, dia menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu jenis jin. Ayat yang mengatakan seperti demikian. Syaitan itu kata sifat dari kata-kata syaitana, artinya jauh dari kebenaran.
Gak mau dengan kebenaran, padahal kebenaran itu sudah demikian jelas. Dan menurut ungkapan Al-Quran, ada syayatinal jinni wal ins, setannya jin dan manusia. Ada manusia setan, ada jin setan. Jadi kalau ada manusia, kita katakan tubuhnya, fisiknya manusia, tapi kelakuannya kelakuan setan, itu kita katakan setan karena jahatnya. Jadi setan kata sifat bisa diungkapkan untuk jin yang bandel, yang bangkang itu, dan bisa diungkapkan untuk manusia yang dia hanya dengan kemaksiatan, dengan kejahatan, dengan keburukan-keburukan. Makanya ungkapan ayat syayatinal jinni wal ins, setan dari jenis jin dan manusia. Jadi itu kata sifat. Ya, jadi kalau umpamanya ya kita di dalam kata-kata kita sebagai manusia ada orang jahat dasar setan, kita katakan seperti demikian, padahal yang kita katakan itu kan manusia, tapi karena saking jahatnya kita bilang dasar setan. Nah, itu kata sifat, jauh dari kebenaran. Itu kata-kata setan yang ada. Demikian. Jadi setan itu cuma sifat Ya, ya? Bukan makhluk. bukan. Yang makhluk yang ada dulu itu iblis. Iblis itu jenis jin yang ada di surga bersama dengan malaikat. Dia, iblis itu sebelum-sebelumnya alim, bagus, bahkan dikatakan sebagai gurunya malaikat. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, dan Allah suruh untuk semua yang ada di surga tunduk patuh bersujud kepada Adam, dia nggak mau. Itu yang dikatakan, diceritakan dalam Al-Quran, asjudu liman khalaqta tina. Ya Allah, apakah aku harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Gak mau. Ada khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala marah, karena dia itu sombong. Itu yang ngomong seperti itu iblis, yang ada bersama dengan malaikat-malaikat ketika itu di surga. Akhirnya ya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi musuh manusia. Sehingga di dalam kehidupan kita akan selalu diganggu, digoda, apakah oleh jenis jin yang setan itu, dalam kurung iblis dulunya, demikian juga dari manusia-manusia yang kita katakan manusia jahat yang ada di dalam kehidupan ini. Seperti itu tentang gambarannya. Tadi dikatakan syaitan itu bukan makhluk. Kalau kita memperhatikan kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan syaitan. Seolah di situ syaitan itu seperti makhluk. Itu sifat dia yang dinisbatkan, sifat dia, kejahatan dia. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sifat dirinya. Ya, sama saja kita ya mengatakan itu setan itu, kamu jangan dekat-dekat dengan dia, jangan bergaul dengan dia. Kita katakan setan, padahal orang dia, manusia. Jadi yang disebutkan itu kita ya berlindung dari kejahatannya, karena memang yang namanya iblis itu identik dengan jahat, identik dengan jahat. Kalau malaikat identik dengan kebaikan-kebaikan, keluhuran, kemuliaan. Yang namanya ya setan itu dalam kurung iblis yang diceritakan dalam Al-Quran identik dengan jahat, dengan keburukan, dengan bermacam-macam yang kita katakan berseberangan dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ya berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang dimaksud di situ adalah jenis makhluk jin yang setan itu, yang jahat itu, karena memang Allah menyebutkan ya tentang kejahatannya itu. Jangan sampai kita diganggu oleh makhluk yang jahat yang berupa ya makhluk seperti iblis itu. Para jemaah yang saya muliakan, itu dulu. Nanti kita lanjut lagi membicarakan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.